Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah bersama dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih pimpinan penyertaannya. Hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober di tahun 2025. Dan bulan Oktober bagi kita anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kita memperingati sebuah momen yang besar yaitu bulan reformasi, di mana kita mengingat kisah pada tahun di abad 16 tokoh-tokoh gereja. Mereka memproklamirkan akan seruan di mana gereja-gereja anak Tuhan itu hidup di dalam penindasan. Mereka hidup di dalam kegelapan. Mereka hidup di dalam tekanan. Tekanan oleh siapa? Tekanan oleh pemimpin-pemimpin gereja sendiri. Penguasa-penguasa yang waktu itu memimpin gereja dengan orientasi untuk kepentingan politik negara. Bukan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Setelah ratusan tahun gereja di bawah penindasan yang begitu sulit, maka tokoh reformator pun berdiri, mereka meneriakkan kebenaran dan disitulah dikenal sebagai reformasi gereja Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyertai gerejanya hingga hari ini. Sudah 500 tahun berlalu reformasi, tapi gereja Tuhan hari ini bisa menikmati kebenaran Tuhan. Kita bisa menikmati Alkitab, firman Tuhan yang kita baca. Dulu waktu di zaman itu Alkitab tidak semua orang punya. Tidak semua orang bisa baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab cuma ada dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Itu ditulis di dalam bahasa asli yang tidak ada orang bisa mengerti bahasa kuno. Jadi mereka tidak bisa baca Alkitab. Kasihan sekali. Mereka hidup di dalam seperti menjalani hidup dalam dunia, tapi tidak ada kebenaran yang mereka pegang dengan tangan mereka. Dan pimpinan-pimpinan waktu itu banyak mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab maksud. Oleh sebab itu adalah masa penuh kegelapan. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang berani untuk menyorakkan, meneriakkan kebenaran itu. Dan hari ini kita boleh membaca Alkitab, kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita rayakan pada bulan Oktober ini. Dan pada minggu pertama kita dipanggil bersama-sama untuk melanjutkan panggilan reformasi, yaitu hidup sebagai anak-anak terang, hidup untuk memancarkan terang Tuhan. Dan saudara, terang itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saya akan mengajak kita membaca dua ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang pertama dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Setelah itu kita akan membaca satu bagian dari Injil Matius. Waktu kita membaca Yohanes, saya mengajak kita menyimak kata-kata ini dengan baik tentang terang dunia. Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, jemaat terkasih, kita perhatikan di sini Yesus ucapkan apa? Akulah terang dunia. Siapa terang dunia? Yesus, ya. Sekarang kita lihat Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Injil Matius memperkenalkan kepada kita siapa terang dunia? Siapa? Kamu. Ya. Tadi waktu Yohanes, Tuhan Yesus berkata siapa terang dunia? Yesus. Akulah terang dunia. Nah, Matius kemudian mengatakan kamu terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini menarik untuk kita belajar bersama di mana kita bisa menghidupkan akan panggilan Tuhan berdasarkan identitas yang Tuhan maksud di sini. Ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, Yesus berkata dirinya adalah terang dunia. Kemudian Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi kamu itu siapa? Bukan cuma namamu, tapi itu adalah identitasmu. Kamu terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Oke Bapak Ibu, kita bersama-sama akan melihat. Kita dipanggil untuk memancarkan terangnya. Nya itu huruf besar. Nya itu menunjuk kepada terang Tuhan. Terang Kristus. Kenapa kita memancarkan terang Tuhan? Tidak lain karena kita hidup di dalam dunia yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Saudara, hidup manusia berjalan di dalam dunia yang berada di dalam kegelapan. Saya percaya setiap kita pernah merasakan gelap. Kita pernah pergi di suatu tempat yang gelap, di mana sama sekali tidak ada terang. Saya teringat satu kali, saya pergi ke suatu tempat mengunjungi sebuah goa. Saudara mungkin sebagian besar pernah ke goa ini. Goa ini ada di Bantimurung. Kalau saudara mau naik ke tempat itu saudara harus ada beberapa kali hiking ke atas ya. Disebut Goa Mimpi. Nah kenapa di Goa Mimpi konon penguasa tempat itu, pemerintah tempat itu satu kali ada masuk ke tempat itu dan dia bermimpi di sana. Maka dikatakan Goa Mimpi. Nah Bapak Ibu kalau kita masuk lebih dalam lagi, maka kita temukan di situ tidak ada terang sama sekali. Tidak ada cahaya sama sekali. Karena apa? Tempat itu begitu tebal, tidak bisa tembus sinar matahari. Dan dari luar juga banyak lekukan-lekukan. Jadi sangat gelap dan tempat yang gelap itu adalah tempat yang lembab, licin. Nah di situ dalam goa itu ada yang namanya stalaktit. Bapak Ibu stalaktit itu adalah batu-batuan yang dinamakan batuan kalsit yang mengandung mineral dan dia menggantung di langit-langit gua. Nah dikatakan di situ ada air yang mungkin ada mata air yang turun-turun ke bawah. Sehingga di bawah pun membentuk lapisan batu, formasi batuan yang disebut stalagmit. Ya, yang menggantung di atas disebut stalaktit, di bawah itu stalagmit. Jadi tempat itu licin karena air yang tidak hentinya terus tetes, menetes hingga muncul bebatuan demikian. Nah besar kemungkinan kalau kita masuk ke dalam kita akan sangat mudah terpeleset, licin. Dan tempat itu pun bukan cuma gelap tetapi panjang masuk ke dalam. Dikatakan kedalaman itu sampai 1415 meter. Jadi masuk ke dalam kadang-kadang harus lewat celah. Jadi saudara kalau masuk dalam tidak bawa senter maka besar kemungkinan saudara akan merasa tidak bisa berbuat apa-apa di dalam. Gelap, gampang jatuh. Dan itu bukan cuma demikian, ternyata di langit-langit gua itu juga hidup habitat berbagai macam satwa. Tidak kelihatan, tapi di situ kalau saudara senter ke atas, di situ akan terlihat kumpulan banyak sekali kelelawar yang menggantung-gantung di tempat itu. Bukan cuma kelelawar, di situ dikatakan juga banyak laba-laba yang punya banyak jenis spesies yang ada yang beracun, tidak beracun. Dengan kata lain itu adalah tempat yang berbahaya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, tempat yang berbahaya ini pun gelap, ini menggambarkan tentang dunia tempat kita hidup. Dunia tempat kita hidup adalah sungguh dunia yang berbahaya. Kenapa? Karena di dalam dunia ini yang digambarkan goa yang gelap itu adalah dunia yang sudah penuh dengan dosa.
Semua tempat yang tempat berkumpul dosa itu bukan tempat yang aman. Karena di situ segala macam kejahatan bisa terjadi. Segala peristiwa yang tidak kita sangka-sangka bisa menimpa kita. Karena dosa, karena kepala raja si jahat itu mau menghancurkan hidup kita. Dan kita seperti berjalan dalam dunia yang gelap ini. Kalau kita tidak ada cahaya, kita akan mudah kehilangan arah. Kita akan mudah terpeleset. Kita akan mudah jatuh. Dan kita akan mudah kehilangan tujuan. Dan akhirnya kita bisa binasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu dunia tempat kita hidup adalah dunia yang sedang berjalan dalam kegelapan. Maka kita jangan hidup sebagai orang-orang dunia. Kita harus hidup sebagai orang-orang terang. Kalau kita tidak menjadi orang terang, betapa gelapnya dunia ini. Berapa gelapnya akan kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan memanggil kita untuk hidup memancarkan terangnya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, Matius mencatat kota yang terletak di atas gunung itu walaupun cahayanya sedikit kelihatan. Kenapa? Karena zaman itu mungkin cahaya lampu tidak ada seperti sekarang. Waktu itu betul-betul kalau malam itu kalau bukan cahaya bulan itu betul-betul gelap. Sehingga sedikit terang saja itu akan kelihatan. Saudara kalau kita coba matikan lampu di ruangan ini, betul-betul gelap karena hampir tidak ada cahaya matahari masuk ya kecuali mungkin di jendela di gorden sedikit. Tapi kalau kita coba nyalakan kecil saja lampu 1 watt itu kita dimanapun bisa lihat 1 watt kecil itu. Nah gambaran ini juga menunjukkan kota yang ada di atas gunung waktu itu sangat gelap. Desa di Bethlehem di Yerusalem itu sangat gelap. Sehingga kalau di kota yang di atas gunung ada sedikit lampu itu pun orang bisa lihat dari jauh. Nah maka Tuhan Yesus berkata kepada kita harus menjadi terang. Tapi sebelum kita harus menjadi terang, kita harus mengenal Yesus yang adalah terang dunia. Yohanes pasal 9 dan 5 mengatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, apa itu dunia? Bagaimana saudara memahami dunia itu? Dalam bahasa Yunani, di dalam Alkitab dunia itu menggunakan kata asli kosmos. Yaitu apa? Alam semesta yang Tuhan ciptakan. Nah saudara, Tuhan menciptakan alam semesta itu begitu indah. Alam semesta itu begitu luas. Alam semesta itu begitu teratur. Kalau saudara malam hari melihat ke langit, bintang-bintang di angkasa, kita melihat bintang satu sama lain tidak tabrakan. Semuanya berjalan dengan begitu teratur, masing-masing bergerak menurut orbitnya. Planet-planet juga beredar mengelilingi matahari juga tidak saling bertabrakan. Matahari akan terbit pada waktunya. Semuanya Tuhan ciptakan dengan penuh keteraturan, indah dan baik adanya. Dunia yang dipahami di sini adalah dunia alam semesta. Tapi dunia bukan cuma dunia alam semesta. Dunia di sini juga mengacu kepada manusia. Waktu Tuhan berkata, akulah terang dunia, maka dunia yang ditunjuk adalah orangnya. Bukan cuma alam semestanya, yaitu orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Saudara, sama halnya dengan langit yang indah, bumi yang indah, Tuhan ciptakan manusia juga dengan keteraturan dan tujuan yang indah dan mulia. Hidup seturut dengan kehendak Allah. Tapi saudara, kalau kita melihat hidup manusia dalam dunia ini kacau. Dunia hari ini kehilangan arah. Dunia hari ini tidak lagi berjalan sesuai dengan rancangan Allah. Karena apa? Karena dosa sudah menguasai hidup manusia. Dan ketika kita berbicara tentang dunia, tidak cuma berbicara tentang alam semesta, tidak berbicara tentang dunia manusia, tetapi juga berbicara tentang sistem dunia yang sudah rusak oleh dosa. Pola pikir yang sudah rusak oleh dosa. Nilai-nilai yang kita jalani itu juga sudah tidak ada lagi nilai-nilai yang memegang kebenaran.
Gaya hidup juga adalah gaya hidup yang menolak Allah. Dan itu juga terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Oleh sebab itu 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia dan apa yang ada di dalamnya itu sudah penuh dengan dosa. Tapi apa harus kita lakukan? Kita harus menjadi terang bagi dunia yang gelap dan berdosa ini. Dunia yang sudah tidak beraturan lagi. Dunia yang sudah kacau oleh berbagai macam permasalahan. Jangan jauh-jauh, bulan yang lalu di Indonesia terjadi demonstrasi besar-besaran. Ada ribuan orang turun ke jalan. Mereka menyuarakan tuntutan, meminta keadilan, menuntut kesejahteraan. Kemudian ketika demonstrasi terjadi, kita tahu ada eskalasi yang meledak ketika seorang pengemudi ojek online tewas dilindas oleh sebuah mobil Brimob. Nah Bapak Ibu, kemudian kondisi menjadi semakin kacau di negara kita. Lalu terjadi apa? Pembakaran gedung-gedung pemerintah. Lalu terjadilah apa? Penjarahan rumah-rumah para pejabat. Dan itu menuntut apa? Dunia ini sudah tidak teratur lagi. Tidak lama kemudian, itu kemudian sepertinya virus itu kemudian menular kemana? Ke Nepal. Bapak Ibu tahu di dalam waktu 48 jam ada anak-anak muda yang menamakan dirinya Gen Z, generasi Z. Mereka tidak puas dengan pemerintah. Akhirnya mereka apa? Seperti mau menurunkan bendera negara mereka. Kemudian menaikkan sebuah bendera yang namakan bendera One Piece. Yang menyuarakan kebebasan. Menyuarakan sebuah tuntutan yang tidak pernah menyerah. Mereka menuntut akan sebuah keadilan. Dan ketika itu terjadi pembakaran juga sama dengan di Indonesia. Terjadi penjarahan, bahkan istri mantan Perdana Menteri meninggal dunia ketika rumah kediamannya itu dibakar oleh anak-anak muda ini. Saudara, ketika anak-anak muda bergerak di dalam sebuah negara, kita jangan pandang enteng mereka. Saudara, peristiwa itu tidak stop sampai di Nepal. Itu kemudian berlanjut sampai ke Madagaskar. Kalau saudara mengikuti berita, kisah kondisi yang serupa juga terjadi. Anak-anak muda juga yang menamakan dirinya generasi Z, mereka mengumumkan pembubaran pemerintah Madagaskar. Dan begitu banyak korban yang tewas. Saudara, inilah kondisi dunia bukan cuma hari ini. Semenjak dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Namun saudara, dunia yang sudah rusak ini adalah dunia yang Tuhan kasihi. Dunia yang mau Tuhan perbaiki. Dunia yang mau Tuhan tuntut supaya hidup dalam dunia kembali teratur. Maka Yesus datang ke dalam dunia atau kosmos ini. Supaya dunia ini bisa dipulihkan. Nah hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menerangi dunia yang gelap ini. Maka Injil Matius mengatakan, menunjuk kepada kita, kamu adalah terang dunia. Siapa terang dunia? Saya, ya. Bilang sama orang kiri kananmu, kamu adalah terang dunia. Kasih tahu dia, ingatkan dia, kamu adalah terang dunia. Kalau hidupmu tidak menjadi terang, betapa gelapnya dunia yang gelap ini. Karena orang-orang Kristen tidak hidup sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Kita dipanggil untuk memancarkan terang karena itu identitas. Itu status. Bukan berarti kita kalau menjadi terang itu kita bersumbangsi terhadap hidup ini. Tidak. Tapi itulah panggilan hidup kita. Di zaman reformasi gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menyatakan identitas diri kita. Saudara, untuk bisa menjadi terang, bagaimana caranya? Ini yang akan kita melihat di poin berikutnya. Tuhan memberikan kepada kita sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjadi terang. Kita mungkin berkata, Tuhan, saya mau memancarkan terang Tuhan, tapi tolong saya dibantu.
Bagaimana caranya supaya hidup saya bisa menjadi terang? Saya sendiri saja punya banyak masalah. Saya sendiri juga hidup begitu banyak kegelapan. Begitu banyak hal yang tidak saya mengerti. Saya sendiri juga butuh terang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, maka Tuhan Yesus berkata demikian. Caranya supaya kita bisa menjadi terang, yaitu jangan mengandalkan kekuatanmu untuk menjadi terang atau kau berusaha menjadi terang. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi terang karena diri kita sebenarnya sudah berdosa, sudah gelap. Kita tidak bisa menjadi terang dengan kekuatan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus menjadi terang dengan apa? Mengikut Dia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara, untuk bisa menjadi terang, saudara harus menjadi murid Tuhan. Saudara harus mengikut Tuhan. Apa artinya mengikut Tuhan? Saudara harus mengerti kehendak Tuhan. Saudara harus hidup mencari rencana Tuhan. Ketika saudara menemukan rencana Tuhan, saudara ikut Tuhan dengan setia, di situ terang Tuhan akan muncul di dalam dirimu. Hal ini berarti terang yang akan kita pancarkan ini adalah terang turunan. Karena diri kita sendiri adalah gelap. Kita tidak memancarkan terang. Jadi terang yang kita miliki adalah terang yang kita peroleh sebagai hasil hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mengatakan dia Kristen tetapi tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimanapun dia berjuang untuk bisa menjadi saksi Tuhan tidak bisa. Kenapa? Karena dia sendiri tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan. Untuk bisa memancarkan terang harus kita punya relasi yang benar dengan Tuhan. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Apakah saya menjadi orang Kristen tetapi hubungan saya dengan Tuhan itu benar atau tidak benar? Kalau kita tidak benar, percuma kita ngomong apa saja. Percuma kita mendengarkan khotbah begitu banyak. Percuma kita membaca buku begitu banyak. Mengisi pikiran, tetapi tidak ada relasi. Tidak ada kaitan dengan sumber terang itu. Maka kita selamanya akan hidup di dalam kegelapan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekali, mari kita menintrospeksi diri kita masing-masing. Kita bukan cuma hidup di zaman reformasi, kita merayakan gereja menyuarakan kebenaran. Tapi mari kita melihat kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita masih hidup berjalan dalam kegelapan? Apakah hidup kita masih tidak ada suatu hubungan yang benar dengan sumber terang itu. Ketika relasi kita sudah benar, barulah kita akan memancarkan terang itu. Dengan kata lain, kita akan memantulkan terang yang ada pada Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Karena relasi kita dengan Tuhan sudah benar. Bapak, Ibu, Saudara, ini ya kita bulan September merayakan apa? Makan Tiong Chupia, tahu kan? Saudara sudah makan kue Tiong Chupia? Itu merayakan bulan purnama di atas langit. Nah, kalau kita lihat bulan purnama di atas langit, itu ya bulan sangat terang. Itu memberikan cahaya di malam hari. Maka cahaya itu akan terang benderang. Saya tidak tahu apakah ini malam ya. Kemarin waktu lihat di langit seperti sudah bulan purnama. Tapi belum, masih ada gelap-gelapnya sedikit. Nah, bulan purnama itu adalah kondisi di mana cahaya matahari mengenai keseluruhan permukaan bulan yang sedang menghadap ke bumi. Dan itu terjadi selama satu siklus bulan. Jadi kurang lebih 29,5 hari. Nah, pada waktu itu orang bisa melihat terang di malam hari karena apa? Ada pantulan cahaya bulan itu maksimal. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah bulan itu punya cahaya? Bulan tidak punya cahaya. Dari mana kita tahu bulan tidak punya cahaya? Karena ada juga bulan gelap, ya kan? Bulan yang gelap sekali. Jadi kalau dia punya cahaya harusnya dia terang terus kan? Tapi karena ada bulan gelap, ada juga bulan sabit, ya kan? Jadi bulan itu tidak punya cahaya, tapi bulan itu memantulkan cahaya matahari. Dan itu menerangi bumi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah diri orang percaya. Ketika
kita hidup menjadi terang, kita sedang melihat apakah hidup kita betul-betul punya ruang di mana Allah betul-betul menerangi seluruh kehidupan kita. Itulah kehidupan kita, terang sejati itu. Waktu Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Terang Tuhan itu full memenuhi ruang hidupnya. Pikirannya, gaya hidupnya, kata tutur katanya, kelakuannya diterangi oleh terang Tuhan. Inilah terang itu. Inilah cara kita memantulkan terang itu, yaitu mengikut Tuhan. Sehingga panggilan hidup kita sebagai orang percaya untuk memantulkan terang Kristus, yaitu kita peroleh pada saat relasi kita dengan Tuhan itu sehat. Relasi kita dengan Tuhan itu indah. Sehingga waktu kita memantulkan terang Tuhan, siapa yang menonjol? Bukan diri kita. Ketika kita melihat ada banyak orang pelayanan luar biasa, tetapi yang menonjol kehebatannya, tetapi yang menonjol popularitas dia, tidak ada popularitas Tuhan, maka menjadi pertanyaan, terang siapa yang dia pantulkan? Bisa terang egois dia, kehebatan dia, tapi itu bukan terang yang dimaksud di sini. Terang yang dimaksud di sini terang Tuhan, yaitu pada saat kebesaran Tuhan dinyatakan. Kebesaran Tuhan dilihat orang. Nah saudara, jujur ya sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita bisa penuh terang Tuhan, tapi kadang-kadang kita bisa seperti apa? Seperti ini, bulan sabit. Kita ikut Tuhan, kita punya relasi, kita jaga sama Tuhan. Tapi terang kita tidak penuh. Kenapa? Karena masih ada egois diri kita. Karena masih ada keakuan di dalam kita yang ingin kita tonjolkan. Dan ini membuat kita menutup ruang untuk Allah bekerja. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, marilah kita bersama-sama menjadi terang itu dengan cara bukan pergi sok sana sok situ ya, gaya sana gaya situ, pamer sana pamer situ, bukan. Tapi menjadi terang yaitu dengan menjaga relasi kita dengan Tuhan itu benar. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu jujur. Menjaga keharmonisan kita dengan Tuhan. Ketika kita jaga, maka terang Tuhan itu akan terpancar. Dan orang akan melihat, wah orang itu tutur katanya gini, karena apa? Apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang diterangi oleh firman Tuhan. Apa yang dia pikirkan, keputusan yang dia buat adalah keputusan yang menghormati Tuhan. Bukan keputusan yang mengangkat egois ambisi dia. Yang mengangkat kepentingan kelompok dia, tidak. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika orang melihat, orang memuliakan Tuhan. Saudara, inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berjuang bersama memancarkan terang. Yaitu apa? Caranya menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Menjaga relasi dengan Tuhan itu sehat. Nah saudara, di Inggris itu ya, saya minta tolong slide-nya ya. Nah di Inggris di abad ke-19 itu ada suatu masa yang dinamakan masa kegelapan. Jadi di abad 19 itu, minta tolong diklik slide-nya ya. Di masa itu banyak anak-anak yatim yang hidup di jalanan. Nah kenapa? Jadi anak-anak yatim itu hidup kelaparan dan diterlantarkan. Jadi masa itu ada sebuah perubahan yang sangat besar di mana banyak para pekerja mereka migran ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Nah karena mereka migran, mereka tinggalkan anak-anak mereka di Bristol di Inggris. Nah dan kondisi itu juga ditambah dengan kesehatan dan sanitasi yang buruk sehingga banyak tenaga kerja yang meninggal muda. Jadi para pekerja itu mati muda. Orang tua muda ini cepat meninggal sehingga tinggal apa? Anak-anak kecil yang tidak punya orang tua. Nah mereka kemudian berjalan-jalan di jalan raya, mereka sebagai gelandangan. Nah kemudian ada seorang anak hamba Tuhan bernama Josh Mueller ya. Mungkin saudara sudah tahu dia ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Dan ketika dia melihat kondisi di kota Bristol, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia ingin agar dia bisa memelihara anak-anak yatim yang ada di jalanan yang tersebar di kota Bristol itu. Nah apa yang ia lakukan?
ia tidak punya banyak harta, ia juga tidak punya banyak kemampuan. Tetapi kalau saudara membaca biografi dia adalah terkenal dengan seorang pendoa syafaat. Apa yang dia lakukan? Ketika dia mau menjadi terang bagi kota Bristol, hal pertama yang dia lakukan yaitu berlutut berdoa. Dia berdoa untuk anak-anak yatim yang berkeliaran di kota Bristol itu. Yang tidak punya orang tua ini. Hatinya begitu jatuh belas kasihan kepada mereka. Sehingga dia terus menerus berdoa untuk anak-anak yatim ini. Ketika dia terus berdoa, apa yang terjadi? Tuhan membukakan jalan. Yaitu dia mulai membangun sebuah rumah yatim piatu. Dan rumah yatim ini kemudian anak-anak mulai berdatangan. Dan saudara, semasa hidupnya dia menampung puluhan ribu anak-anak yatim. Tapi bukan dengan kekuatan dia. Dia menampung anak-anak yatim itu karena dia mengandalkan Tuhan. Terus terang waktu dibaca biografinya, dia tidak pernah mengandalkan penguasa, pemerintah atau pejabat atau manusia yang punya banyak harta. Tidak. Dia menjaga semua kehidupannya di dalam relasinya dengan Tuhan. Sehingga dia dicatat menjadi seorang bapak sejarah iman. Bapak sejarah iman yang memberkati kota di Inggris itu, di Bristol. Puluhan ribu ya. Satu dari kehidupannya dicatat di dalam bukunya, yaitu suatu pagi dia sedang kumpul dengan anak-anak yatim di meja makan. Waktu itu mereka mau sarapan pagi. Tapi pagi itu di meja makan tidak ada roti. Nah, Josh Mueller memimpin mereka berdoa, mengucap syukur. Dia berdoa demikian, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Tuhan terima kasih karena kami percaya Engkau akan memberikan sarapan pagi bagi anak-anak ini. Kemudian dia mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kemudian dia serukan kata amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di panti asuhan itu ada ratusan lebih anak-anak yang tidak ada makanan. Tapi setelah mereka berdoa, kemudian apa yang terjadi? Yaitu pintu panti asuhan itu diketuk. Yang mengetuk adalah seorang tukang roti. Seorang tukang roti yang berkata, waktu jam 2 subuh saya dibangunkan. Kemudian saya merasa tergerak untuk membuat roti untuk panti asuhan ini. Maka roti yang baru keluar dari oven yang hangat itu dihidangkan kepada anak-anak panti asuhan itu. Anak-anak itu begitu tercengang-cengang. Dari mana mereka bisa mendapatkan ini? Itu lewat seorang yang punya hubungan dengan Tuhan. Nah setelah itu apa yang terjadi? Kemudian pintu panti diketuk lagi. Apa yang terjadi? Ada seorang tukang susu yang datang. Tukang susu ini berkata, saya sedang menjajakan susu saya. Tapi pas depan panti ini gerobak saya rusak. Tidak bisa jalan. Kalau susu ini tidak saya bagikan akan basi, akan rusak. Maka saya tahu susu ini adalah buat anak-anak yang ada di sini. Maka itu diberikan kepada anak-anak panti itu. Nah, Josh Mueller menceritakan satu kisah ini, dia mengatakan bukan cuma satu kisah, tapi seluruh hidupnya bagaimana akhirnya dia bisa membangun 5 rumah panti yang sudah menampung puluhan ribu anak yatim. Jadi anak yatim itu tidak lagi terlantar di jalan-jalan, tapi Tuhan pelihara. Dan itu menandakan apa? Bagaimana ia memancarkan terang Tuhan. Akhirnya kota Bristol menjadi kota yang percaya kepada Tuhan. Karena ada satu orang bernama Josh Mueller. Dia ada orang yang dekat dengan Tuhan. Dia menjadi terang bagi kota itu. Bukan cahaya kekuatan sendiri yang dia pancarkan. Tetapi karena hubungannya yang sehat dan benar dengan Tuhan. Satu kisah lagi. Beberapa abad sebelum Josh Mueller hidup seorang juga biarawan bernama Lawrence. Ya. Dia dipanggil Brother Lawrence. Dia menulis sebuah buku yang diberikan judul The Practice of the Presence of God. Kalau Bapak Ibu mau sering belanja online bisa beli bukunya. Sudah ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah siapa dia? Brother Lawrence bukan seorang pengkhotbah yang besar. Dia bukan seorang teolog terkenal. Dia bukan seorang yang bisa membuat perubahan yang luar biasa. Tetapi dia hidup di dalam kesederhananya sebagai seorang biarawan. Apa pekerjaannya dia? Dia seorang koki.
Dia seorang juru masak di sebuah biara yang tiap hari memasak untuk biarawan dan biarawati. Para mungkin pastor, para suster, mereka yang hidup di biara. Tiap hari waktu dia masak, apa yang dia lakukan? Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam dia memotong sayur, di dalam dia cuci panci-panci kotor, dia mengatakan, saya merasakan waktu saya kerja ini sama dekatnya waktu saya datang ke gereja menikmati perjamuan Tuhan. Di altar Tuhan. Karena saya terus menerus berdoa. Waktu dia terus menerus berdoa, waktu dia memasak, semua orang memuji masakannya. Kamu memasak dengan hati, kamu memasak begitu enak, kamu rasa begitu memberikan mereka semangat. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika orang mengunjungi dapurnya, apa yang terjadi? Mereka katakan, Brother Lawrence memasak dengan penuh damai. Walaupun pekerjaannya itu begitu berat, dia harus potong mungkin sayur, potong daging begitu banyak sepanjang hari. Tapi saudara, dia lakukan itu penuh sukacita. Dan setiap kali orang datang ke dapurnya, dia merasakan ada sukacita Tuhan, ada damai Tuhan, itu menular kepada mereka. Sehingga akhirnya apa? Banyak orang datang ke sana untuk minta nasihat rohani kepada dia. Dia menjaga relasinya dengan Tuhan dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Kalau saudara membaca bukunya, saudara akan diberkati, saudara akan coba mempraktekkan sebuah disiplin bagaimana menghadirkan Allah di dalam keseluruhan kehidupan kita. Jadi saudara, kedekatan dengan Tuhan itulah yang membuat terang Tuhan itu terpancar keluar dari diri kita. Terang itu terpancar bukan dengan cara kita mau terlihat rohani di hadapan orang. Kita terlihat lebih suci, kita terlihat lebih lebih rajin. Tidak saudara. Kalau saudara rajin, saudara terlihat rohani tapi saudara tidak mempraktekkan relasi yang ini dengan Tuhan, maka saudara kita akan cepat merasakan aus. Kita akan cepat merasa jemu, kita akan cepat orang yang burn out, kita akan cepat merasa letih. Karena kita terus berusaha tampil rohani. Tetapi sumber terang itu tidak ada dalam diri kita. Yang harus kita pelihara, yang harus kita kejar. Yaitu hidup bukan dengan kata-kata yang indah. Tapi hidup yang sederhana sekalipun. Tapi dengan berakar dengan keintiman relasi dengan Tuhan. Maka saudara menjadi terang Tuhan. Sebagai penutup firman Tuhan pagi ini. Efesus 5 ayat 8 mengatakan, kita baca bersama 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Waktu kita masih dalam dosa, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak kenal Tuhan itu siapa. Kita tidak tahu rasanya damai. Kita tidak tahu ketika kita punya kekuatan menghadapi hari esok. Waktu itu kita di dalam kegelapan dosa. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, terang itu sudah ada dalam diri kita. Tuhan sudah menjadi raja atas hidup kita. Nah saat itu kita mengalami sebuah perubahan, yaitu perubahan identitas. Dulu kamu adalah kegelapan, itu identitas diri kita. Tapi setelah kita mengenal Kristus, maka kita adalah terang Tuhan. Karena kita punya perubahan identitas, kita punya perubahan gaya hidup. Kita punya perubahan pola pikir, kita punya perubahan kebiasaan, kita punya perubahan cara mengambil keputusan. Tidak lagi dengan cara-cara yang seperti dunia lakukan, tetapi dengan petunjuk firman Tuhan. Yang terakhir, kita punya perubahan misi hidup. Apa itu? Itulah yang catat Filipi 2 ayat 15. Itu ya, sebuah pujian mengatakan, ku mau bercahaya. Ku mau bercahaya seperti bintang-bintang menerangi kegelapan dunia ini. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 15 berkata, kita baca bersama 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatnya yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka sebagai bintang-bintang di dunia. Hidup dalam dunia di tengah-tengah zaman yang bengkok dan sesat ini, kita dipanggil untuk bercahaya. Kita dipanggil untuk bersinar. Bagaimana caranya kita hidup menyerupai Kristus Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Hidup tanpa celah, hidup jujur, hidup murni,
hidup yang Tuhan kehendaki. Ada sebuah cerita ya sebagai ilustrasi penutup. Saudara, di pantai Cornwall ya, pantai Cornwall. Nah itu ada sebuah pantai yang penuh dengan ombak ganas dan batu karang. Nah pada abad-abad ke-16 itu ya sebelumnya itu kalau setiap kali ada kapal yang lewat wilayah pantai itu, kapal itu boleh dikatakan pasti karam. Karena apa? Karena ombaknya yang begitu ganas dan karang-karang yang begitu tajam. Sehingga banyak orang yang banyak korban yang itu ya yang mati di tempat itu. Kemudian pada tahun 1698 dibangun mercusuar pertama di situ. Ketika mercusuar dibangun, kemudian dia bisa memancarkan terang supaya kapal-kapal yang lewat itu bisa melihat di mana tempat-tempat yang berbahaya. Tapi mercusuar yang dibangun pertama itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena hancur oleh terjangan ombak yang begitu ganas. Nah akhirnya pada tahun 1759 seorang bernama Insinyur John Smeaton dia membangun sebuah mercusuar baru dengan kokoh karena pakai teknologi batu-batu karang yang bertautan satu sama lain. Jadi diikat batu dengan batu. Nah akhirnya 120 tahun mercusuar itu berdiri tegak menyelamatkan ribuan kapal untuk karam dari karang yang mematikan itu. Nah pelaut yang melewati tempat itu memberikan kesaksian. Begitu mereka melihat cahaya mercusuar itu mereka tahu di mana tempat-tempat yang harus mereka hindari. Maka mereka akan selamat di tempat tujuan mereka. Saudara hidup dalam dunia ini seperti perjalanan di dalam badai yang menakutkan itu. Banyak karang-karang yang bisa membuat kita binasa. Entah itu pergaulan, pengaruh, entah itu sekarang anak-anak muda bahaya bullying dari teman-teman sekolah yang membuat mereka akan punya mentalitas balas dendam. Entah itu juga tekanan-tekanan persaingan-persaingan dunia yang kita tidak tahu, yang sangat-sangat negatif. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hidup, kita mau berakhir selamat sampai di tempat tujuan. Kita tidak mau karam di dalam dunia yang berdosa ini, terseret hidup di dalam kegelapan ini. Tapi kita mau punya cahaya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menjaga relasi kita dengan Tuhan. Menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Berjalan. Ini adalah khotbah pertama di bulan Oktober, reformasi. Sebagai anak Tuhan, mari kita menjadi penerus-penerus reformasi. Dengan cara hidup, menjaga relasimu benar dengan Tuhan. Ketika saudara hidup benar dengan Tuhan, saudara menuntun hidupmu berjalan selamat sampai di tempat tujuan. Saudara juga menuntun lingkunganmu selamat sampai di tempat tujuan. Saudara akan menuntun keluargamu juga untuk sampai di tempat tujuan dan selamat. Karena apa? Saudara sudah menjadi terang dunia. Ya, ini kalimat penutup ya. Saya kerjakan buat kita. Suatu bangsa tidak akan hancur dan runtuh oleh karena orang-orang yang menjajakan pornografi atau obat-obatan terlarang saja. Tapi suatu bangsa akan menjadi hancur bila orang-orang Kristen tidak lagi hidup menjadi terang. Di saat orang-orang Kristen mulai bertindak, hidup seperti orang berdosa. Mereka berkompromi. Mereka tidak hanya merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya merugikan keluarga dan gereja mereka. Tetapi mereka berkontribusi pada kehancuran total sebuah bangsa. Tidak ada lagi orang Kristen menjadi terang di tempat itu. Maka tempat itu sangat-sangat gelap. Maka saudara, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup, berintrospeksi kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita menjaga hidup yang sehat, relasi yang indah dengan Tuhan. Maka kita akan bisa bercahaya, memancarkan terang bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memakai hidup saudara dan saya. Mari kita pancarkan terang kasih-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih